Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas tentang beberapa fitnah ya, yang dilemparkan oleh kawan-kawan kita dari Salafi, bahwa selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari kematian mayit ini dihukumi bid'ah, atau dan secara serampangan perbuatan ini ya, ini dihukumi dengan hukum haram. Ya kita akui bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dilakukan ya, secara spesifik dilakukan 3 hari, 7 hari dan seterusnya oleh Nabi ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa ketika kita melakukan perbuatan dosa ya, di hari 3 hari ya, di hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100 ya, hari kematian mayit ya. Misalnya kita melakukan suatu maksiat ya, di hari ketiga kematian mayit, atau 7 hari kematian mayit, atau 40 hari kematian mayit ya, ini kita itu mendapat dosa karena perbuatan maksiat kita atau karena hari tersebut. Tentunya kita melakukan dosa itu karena maksiat kita, perbuatan kita. Begitu juga misalnya dalam 3 hari, 7 hari, 40 hari kematian mayit, kita melakukan amal-amal seperti membaca Quran, sedekah, ini perbuatan yang baik ya. Terus baca tahlil dan lain sebagainya, baca Yasin. Misal ya, misal ini diterima oleh Allah, perbuatan semacam ini dianggap sebagai ibadah. Ini diterimanya karena amal kita, pembacaan ayat-ayat Al-Quran tersebut, atau karena harinya. Karena di sini ada dua yang menjadi sorotan ya, tapi 2 ini dijadikan satu oleh mereka. Satu perbuatan yang 2 waktu. Nah, padahal kita tahu, seorang misalnya kita melakukan pembacaan tahlil, Yasin dan lain sebagainya, ini insya Allah mendapat pahala dari Allah ya. Baik itu di waktu 3 hari, 7 hari, 40 hari dan lain sebagainya. Kita nggak ada ikatan dengan hari-hari ya. Cuma kita melakukan ya perbuatan tersebut pada hari ketiga, ke-7 kita melakukan. Di selain hari-hari itu kita juga melakukan. Bukan berarti di hari-hari 3 hari, 7 hari, 40 hari ini hanya melakukan di saat-saat itu, tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mengambil dari kitab Nihayatul Zen ya. Bismillahirrahmanirrahim, dari kitab Nihayatul Zen ya, karya Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tasaddaqu 'anil mayyiti biwajhin syar'iyyin matlubun ya. Watasodduku 'anil mayyiti biwajhin syar'iyyin matlubun. Bersedekah untuk orang yang meninggal ya. Watasodduku 'anil mayyit, bersedekah untuk orang yang meninggal biwajhin syar'iyyin, dengan cara yang syar'i ya. Matlubun itu dianjurkan. Artinya ketika kita dalam hari ketiga misalnya, atau hari ke-7 kematian mayit, 40 hari dan lain sebagainya, ini kemudian kita bersedekah atas nama mayit, ini insya Allah ini matlubun, atau dianjurkan dalam syariat. Wala yataqayyadu bikaunihi sab'ata ayyamin au aktsara au aqwalla.
Wala yataqayyadu, hal tersebut ya tidak terbatas dengan 7 hari ya. Bisa bikauni sab'ata ayyamin, dengan 7 hari, au aktsar atau lebih dari 7 hari, au aqalla atau kurang dari 7 hari ya. Artinya pelaksanaan tersebut ini tidak ada batas, kita tidak membatasi juga. Kita tidak membatasi 7 hari, 8 hari. Wong mitung dina dilakukan acara semacam itu dilaksanakan dalam hari ke-8 juga nggak apa-apa. Dalam hari ke-9 juga nggak apa-apa. Cuma kebiasaan kita, kebiasaan orang-orang Islam Nusantara itu, Islam di Nusantara ini ya, melakukan hal tersebut biasanya pada hari ketiga, pada hari ke-7, pada hari ke-40. Tapi ya, ini bukan patokan yang harus dilakukan, bukan. Ya. Saya sendiri itu misalnya membuat selamatan tidak harus tanggal-tanggal seperti itu, tidak harus 3 hari setelah kematian. 7 hari setelah kematian itu bukan sesuatu yang paten. Ini hanya sebagai memperingati saja, nguri-nguri. Bismillahirrahmanirrahim. Kama afta bidzalika Sayyid Ahmad Dahlan. Ya, hal tersebut seperti apa yang disampaikan atau yang difatwakan oleh Sayyid Ahmad Dahlan. Faqad jarot ya, adatun nas bitasudduqi anil mayyiti fi waqad jarot ya. Dan ini berlaku, tradisi masyarakat yang semacam ini berlaku. Adatun nas menjadi adat dari manusia, masyarakat, bitasudduqi dengan memberikan sedekah anil mayyiti dari mayit fi talatin di hari ketiga fimin mautihi dari kematian mayit. Nah, ini kadang-kadang dalam suatu daerah ada yang melaksanakan ya, memberikan sedekah di hari ketiga kematian mayit. Wa fi sab'in, dan hari ke-7. Wa fi tamamil 20, dan di hari ke-20 Wafil arba'ina, dan hari ke-40 ya. Wafil mi'ati, dan hari ke-100 ya. Wa ba'da dzalika, dan selanjutnya dan hari-hari selanjutnya. Yuf'alu kullu sanatin, diperbuat ya, acara-acara semacam ini diperbuat atau dilakukan tiap tahun ya. Haulan fi yaumil mauti, pada hari kematian, dengan istilah haul ya, haul ya. Di tengah-tengah masyarakat ya masih ada ya, artinya banyak menjamur tradisi haul. Nah, artinya haul itu ya memberikan sedekah atau membaca-baca yasin, tahlil dan lain sebagainya ya, pada hari kematian mayit, memperingati hari kematian. Haul sekarang ironisnya kan semacam ini. Haul itu tidak boleh ya. Tapi sementara mereka kemarin saya melihat di postingan itu melaksanakan ya, peringatan kematian ulama-ulama mereka. Haul itu tidak boleh, tapi memperingati kematian boleh. Kan ironis banget. Nah, hal semacam ini kama afada Syekhuna Yusuf As-Sumbu Lawaini ya. Hal semacam ini ya seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Yusuf As-Sumbu Lawaini. Syekh Yusuf As-Sumbu Lawaini ini juga menyatakan hal yang serupa terkait dengan kajian, terkait dengan terkait dengan hal-hal yang berbentuk ya, memberikan sedekah, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, kalimat thayyibah di hari hari ya ketiga kematian mayit 7, 40,
100 dan tiap tahunnya. Nah, kemudian ya ada kalau ditanya ya itu kan tidak harus memastikan tanggal itu. Kita tidak mewajibkan, sekali lagi kita tidak mewajibkan pelaksanaan itu tepat tanggal 3, tepat tanggal 7, tepat tanggal 40, itu tidak. Itu hanya sebuah penyebutan ya. Penyebutan 40 hari ya, misalnya memperingati 40 hari dilaksanakan tanggal 41-nya ya. Hari ke-41-nya, 42-nya enggak masalah. Wong itu hanya sebutan. Nah, hal yang semacam ini, melakukan suatu kegiatan di hari tertentu, ini juga pernah dilakukan ya dalam sebuah hadis Ali bin Umar, diceritakan dari Umar radhiyallahu anhu ya. Qala berkata Ibnu Umar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yakti ya, mendatangi Masjid Quba'in, pada Masjid Quba. Jadi menurut apa yang diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu rutin yakti di Masjid Quba'in, selalu mendatangi Masjid Quba kulla sabtin, setiap hari Sabtu, masyan warokiban, dengan cara berjalan kaki dan dengan cara naik kendaraan, naik unta misalnya. Nah, wakana Abdullah, dan sahabat Abdullah radhiyallahu anhu yaf'aluhu, juga melakukan hal yang serupa ya. Ibnu Umar ya, Abdullah itu yang dimaksud juga Ibnu Umar ya. Ibnu Umar menceritakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan rutinitas ya di hari tertentu. Ya. Melakukan rutinitas di hari tertentu artinya mengqayyidi hari tertentu untuk melakukan kegiatan. Nah, ya, dalam hal ini, dalam hadis ini Nabi selalu mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu ya. Artinya apa? Nabi ini mempunyai menentukan hari tertentu untuk melakukan sebuah kegiatan. Nah, ini tidak artinya dilegalkan oleh syar'i. Begitu juga kalau kita kiaskan, kita melakukan kegiatan-kegiatan ya, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, membaca sedekah atas nama mayit di hari tertentu, kita menentukan harinya, ini berarti diperbolehkan atau dilegalkan oleh syara'. Seperti Nabi melakukan rutinitas ke Masjid Quba, mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat buat kita semua. Artinya yang sudah melakukan ya, yang melaksanakan kegiatan semacam ini dilegalkan oleh syara'. Bagi yang tidak melakukan ya, nggak usah menyesatkan. Semua punya patokan, semua punya kaidah, semua punya dasar ya. Kita punya dasar melakukan hal-hal yang semacam ini. Ulama-ulama kita juga mempunyai dasar. Jadi kita juga orang yang hati-hati ya, menghindari hal-hal yang bersifat menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pandangan Anda dengan pandangan kita ini yang berbeda ya. Maka hormati perbedaan itu ya, jangan sampai menyesatkan satu sama lainnya. Anda tidak boleh menyesatkan kami insya Allah tidak akan menyesatkan Anda. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.